Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Alifia Salsabila Halian dalam acara Pasipat News. Wilayah kawasan Amerika Selatan dapat diidentifikasikan berdasarkan klasifikasi konflik tertentu, berdasarkan konflik etnis, ideologi politik, ekonomi perdagangan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Dalam acara hari ini, saya akan membawakan berita mengenai konflik Amerika Latin. Konflik Amerika Latin dibagi menjadi beberapa bagian wilayah, yaitu Kuba, Brazil, Meksiko, dan Bolivia. Berikut berita yang akan disampaikan adalah konflik Amerika Latin di wilayah Kuba yang akan disampaikan oleh host Ray Rendra. Terima kasih Alifia Salsabila Halian. Saya Ray Rendra. Di sini akan membahas tentang konflik di Amerika Latin yang berasal dari Kuba. Salah satu konflik yang akan saya bahas kali ini yaitu krisis misil Kuba. Ketegangan antara Castro dan Amerika Serikat semakin kuat selama terjadi krisis misil Kuba tahun 1962 yang membawa Amerika Serikat dan Uni Soviet saling melakukan konfrontasi secara langsung terhadap Kuba. Krisis misil Kuba dimulai ketika Uni Soviet menempatkan misil-misil nuklir di Kuba pada tahun 1962. Penyebab terjadinya krisis Kuba pada tahun 1962 adalah adanya perang dingin antara Amerika Serikat yang dipimpin oleh John F. Kennedy dengan Uni Soviet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet sebagai pemimpin komunis dunia maupun rakyat Kuba sendiri. Sekian berita hari ini, saya kembalikan kepada Pelsa. Saya Pelsa Giapolika. Di sini saya akan membawakan berita tentang konflik Amerika Latin yaitu Brazil. Brazil merupakan negara anti-komunis yang menjadi salah satu benteng pertahanan dari dunia barat pada umumnya dan Amerika Serikat pada khususnya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang Partai Komunis. Sebelum tahun 1947 di Brazil terdapat Partai Komunis yang beranggotakan 150.000 orang. Keberadaan partai tersebut dikatakan dapat membahayakan pemerintah Brazil karena partai ini ingin merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan. Presiden Eurico Gaspar memutuskan untuk membubarkan Partai Komunis di Brazil karena dianggap dapat membahayakan. Kedua adalah permasalahan dengan perbatasan. Brazil tidak memiliki garis-garis perbatasan yang jelas dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengannya. Akibat ketidakjelasan tersebut menimbulkan permasalahan terlebih ketika Brazil mulai menggelar latihan-latihan maupun kegiatan yang berbau militer karena menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan bagi negara yang berbatasan. Dan yang terakhir adalah masalah krisis tanah. Krisis tanah pada masa pemerintahan Medici terjadi persengketaan dengan orang-orang Indian. Pemerintah Medici berniat membangun jalan raya di daerah Sangradauro dan São Marcos. Dampaknya India merasa haknya diambil. Hak ini membuat hubungan India tidak baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan membawakan berita tentang konflik yang terjadi di Meksiko. Pada tahun 1976 terjadi pergantian pemimpin Meksiko, yaitu Presiden Echeverria digantikan oleh Presiden José López Portillo, merupakan seorang pendukung dari Partido Revolucionario Institucional. Dalam bidang politik dalam negeri, pada tahun 1996 Portillo mengesahkan berdirinya 3 partai baru, salah satunya Partai Komunis yang telah memberikan status khusus bagi golongan oposisi dalam hal parlemen. Dengan demikian telah membuktikan bahwa dia telah memberikan angin peluang dalam bidang ekonomi politik, harus banyak memperbaiki perekonomian dan keuangan, pengeluaran pemimpin, memberantas korupsi, mengurangi inspirasi yang berkisar 20-25%.
konflik Amerika Latin tidak hanya Kuba, Brazil, dan Meksiko saja. Yang keempat, ada negara Bolivia. Negara Bolivia adalah salah satu negara yang ada di kawasan Amerika Latin yang kaya akan sumber daya alamnya. Tetapi, hal ini tidak dapat diimbangi dengan sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilihat dari proses perkembangan negara Bolivia, terutama dari segi bidang ekonominya. Negara Bolivia merupakan salah satu negara yang berpenghasilan per kapita nomor 2 paling rendah di dunia. Kemudian, adanya konflik antara negara Bolivia dan negara Paraguay mengenai wilayah perbatasan serta batas-batas wilayah teritorial antara kedua negara. Munculnya Perang Chaco pada tahun 1932 hingga 1935 antara negara Bolivia dan negara Paraguay karena masalah wilayah perbatasan. Untuk mengatasi konflik ini, kedua pihak yang bersengketa, baik negara Bolivia maupun negara Paraguay, melakukan suatu perundingan atau diplomasi yang pada akhirnya menghasilkan suatu perjanjian, yaitu Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan pada tanggal 9 Juli 1938 yang diadakan di Buenos Aires. Kemudian yang terakhir, adanya konflik Kolombia dengan Venezuela. Pada mulanya, Venezuela dan Kolombia merupakan sebuah negara. Namun, pada pertengahan abad ke-15, Venezuela memutuskan untuk menjadi negara sendiri lepas dari pemerintahan Kolombia. Sejak terjadinya Perang Dingin, Venezuela dan Kolombia menganut ideologi yang berbeda. Kolombia berkiblat pada Amerika Serikat atau liberal kapitalis, dan Venezuela merupakan negara sosialis yang anti-Amerika Serikat. Perbedaan ideologi tersebut semakin tajam setelah Hugo Chavez pada tahun 1998 menjadi presiden Venezuela. Hugo Chavez berhaluan politik sosialis komunis dan Andrés Pastrana atau presiden Kolombia saat itu anti-sosialis dan sangat pro-Amerika Serikat. Dengan ide revolusi Bolivariannya dan jargon sosialisme abad ke-21, Hugo Chavez memengaruhi negara-negara di Amerika Latin seperti Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, dan Brazil untuk menentang liberalisme yang diterapkan Amerika Latin. Terjadinya konflik antara Venezuela dan Kolombia disebabkan oleh dua hal, yaitu pemerintah Kolombia memberikan izin penempatan pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia yang membuat Hugo Chavez marah. Lalu ada dukungan Venezuela terhadap pemberontak yang berhaluan sosialis komunis di Kolombia, FARC atau Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pemerintah Kolombia direpotkan aksi-aksi FARC yang tidak hanya merugikan perekonomian dan keamanan Kolombia, tetapi juga dunia internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 7 Maret 2008, Kolombia dan Venezuela mencoba mengakhiri masalah dengan mengadakan pertemuan diplomatik. Presiden Venezuela, Hugo Chavez, menjabat tangan Presiden Uribe dan Kolombia. Meskipun demikian, Presiden Hugo Chavez tetap menempatkan pasukannya di wilayah perbatasan dengan Kolombia. Hal tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga. Ada banyaknya konflik yang terjadi di Amerika Latin. Ada banyak masalah yang muncul pada suatu negara, tetapi ada juga cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan ini, kita mengakhiri liputan konflik ini dengan harapan perdamaian dan keadilan. Mari bersama-sama menciptakan dunia di mana keberagaman dihargai dan konflik dapat diselesaikan dengan dialog dan pemahaman. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Alivia Salsabila Halian, saya pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.